Shalom, selamat pagi. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Ya, kita 2 minggu lebih ya, hampir 2 minggu lebih kita off. Seperti ya mungkin saudara-saudari semua tidak berada di Facebook dan juga tidak berada di kontak saya, para subscriber saya. Yang pertama saya mau katakan bahwa kalau 1,5 bulan yang lalu itu ibu mertua saya yang dipanggil, kalau 2 minggu yang lalu ibunda yang saya kasihi itu yang dipanggil. Ya tentu kami sekeluarga besar berduka sehingga saya memilih untuk off dan menghibur terutama papa saya ya. Dari channel ini juga saya menghimbau bagi saudara-saudari semua, tolong dukung papa saya supaya dia diberi penghiburan, dikuatkan, diteguhkan, sehingga dia semakin hari semakin tegar menjalani hari-hari yang ada. Ya juga bagi kami keluarga ya, karena kehilangan tentu ya sebagai manusia pasti ada rasa sedih, tapi puji Tuhan kami semua anak-anaknya, kami kuat di dalam Tuhan sehingga kalaupun bersedih, tidak bersedih seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, secara khusus bapak saya, dia sudah hidup 47 tahun, tentu dia adalah orang yang paling pertama kehilangan. Ya, kalau di kampung saya pribadi memang setelah ada ada provider internet yang masuk, dan kebetulan kalau saudara perhatikan di ucapan terima kasih saya itu adalah lokasi wisata dari kakak saya. Di situ sudah ada towernya walaupun bukan tower besar, dan itu juga mensupport jaringan di sana. Hanya saja memang karena saat itu buru-buru saya tidak membawa laptop, dan akhirnya saya memilih menguatkan mendampingi papa saya selama saya di kampung ya. Dan menurut saya supaya tidak tanggung juga ya sudah, karena seminggu di Tangerang saya berpikir akan banyak hal-hal yang harus dikerjakan karena banyak pekerjaan yang tertunda ya, kita mulai hari ini. Doakan terus saudara-saudara biar program ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan ya, kecuali yang urgen-urgen ya, itu pun dijauhkanlah kalau bisa, supaya supaya kita bisa berjalan dengan baik. Kalau kita berjalan dengan baik tentu banyak orang yang diberkati ya, terutama ya kita bisa menyelesaikan, tapi lagi-lagi ini bukan targetnya, kita ikuti apa yang Tuhan mau ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang beberapa yang mengucapkan turut berbelasungkawa, dan juga ada juga memberikan perhatian secara khusus ya, saya tidak sebut model perhatiannya, dan juga reminder untuk tetap melakukan renungan pagi dan renungan malam ini ya, karena beberapa memang sudah menggunakan channel ini baik untuk renungan malam dan juga renungan pagi dan renungan malam ya. Doakan terus saudara-saudara, doa saya channel ini bisa memberkati banyak orang, karena memang ini baru dirintis saudara-saudara dan baru fokus ya, sekalipun sedikit subscribernya 2 atau 3 orang pun diberkati, itu sudah sangat memotivasi saya ya, karena saya percaya pertumbuhan subscriber itu juga tergantung oleh kehendak Tuhan ya. Saya secara pribadi sebenarnya rindu bahkan sampai jutaan ya, jutaan orang yang menyaksikan setiap harinya renungan pagi ini. Tapi semua kan tidak ada yang instan di bumi ini. Semua pasti melalui proses ya. Bapak Ibu, saya umumkan juga mulai minggu depan itu untuk hari Minggu sudah ada saya serial khotbah ya, serial khotbah untuk hari Minggu itu pagi jamnya jam 9, kemudian sore atau malam itu jam 7 malam ya. Jadi
dia modelnya lebih kepada khotbah ya, bukan, kalau ini kan lebih kepada renungan ya. Jadi bisa saja sama, bisa saja berbeda, kita lihat ya. Kalau khotbah tentu saya akan memilih mungkin lebih lebih up to date ya, melihat persoalan-persoalan terkini ya. Jadi lebih kontekstual dia. Ya, jadi tidak memaksakan. Kalau renungan seperti ini kan, ya apa yang kita ketemu itu yang kita eksposisi. Ya walaupun kadang-kadang bisa kita hubungkan dengan misalnya masalah-masalah aktual, tapi kan tidak selalu demikian. Sekalipun demikian namanya kita belajar firman Tuhan, kita belajar tetap firman Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara, itu sebabnya untuk mengimbangi itu saya berpikir ada beberapa segmen-segmen tambahan ya, dan untuk menjawab masalah-masalah kekinian itu nanti di jam 7 malam ya. Jadi nanti kalau malam itu bisa 2 kali tampil. Tapi tidak setiap hari ya. Yang pasti kalau hari Minggu itu adalah dia ya khotbah. Baik, saudara-saudara, kita akan mulai renungan kita hari ini. Kita mulai kita lanjutkan ya, dari Matius 5. Hari ini kita sudah sampai di ayat yang ke-25 dan 26 ya. Ini masih sambungan daripada renungan sebelumnya, yaitu selesaikan masalahmu. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat tanpa kekurangan apapun. Kami bersyukur di hari yang pertama di minggu ini kami boleh memulai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, terang bagi jalan kami, bagi kami, dan inspirasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Kita akan lanjutkan renungan kita. Saya akan bacakan ayat 25 sampai 26. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, hakim itu menyerahkan engkau, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, di sini kita bisa melihat ada masalah. Kalau kita melihat mulai dari ayat 23, itu kemarin itu tidak dijelaskan masalahnya secara spesifik. Nah, selama ada permasalahan yang mengganjal hati kita, ketika kita mau beribadah, maka masalah itu sebisa mungkin kita selesaikan. Supaya apa? Kita bisa beribadah dengan maksimal. Kita bisa beribadah dengan fokus tanpa terganggu dengan masalah itu. Apa gunanya kita datang ke gereja ataupun mungkin pertemuan doa kalau selama doa pikiran kita adalah masalah kita dengan saudara atau dengan siapa saja. Itu sebabnya Yesus berkata, selesaikan dulu masalahmu, baru datang beribadah. Nah, kemudian di ayat yang 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan dalam penjara. Sedikit saya sampaikan konteks zaman dulu. Kalau orang Israel itu di Yerusalem itu di depan itu ya, di pintu kota itu, di situ ada tua-tua Israel. Nah, para tua-tua ini mereka akan
menjadi penasehat, termasuk juga menjadi hakim kalau ada permasalahan di antara bangsa Israel. Maka kalau ada bangsa Israel yang bermasalah, sebelum mereka memasuki kota, sebaiknya menyelesaikan masalahnya itu. Karena kalau belum diselesaikan, ya, maka akan berhadapan dengan hakim pada saat itu. Kalau ternyata bersalah, ya risikonya tentu kurungan penjara. Itu sebabnya dikatakan segera selesaikan. Segera selesaikan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Kalau kita ada masalah, anggap sajalah sampai berlawanan. Kalau sebisa mungkin kita selesaikan. Mari kita selesaikan dengan baik-baik. Supaya jangan sampai ke pengadilan. Kan logika saat ini kan seperti itu. Ya kalau bisa diselesaikan dengan damai, diselesaikan dengan damai supaya tidak berurusan dengan pengadilan. Kemudian dia ayat yang ke-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, keluar maksudnya keluar dari penjara. Bisa saja tentu berlawanan atau bermusuhan, tapi kalau konteks ini bisa kita simpulkan masalahnya itu adalah utang, karena bermasalah dengan utang sampai bermusuhan. Ya, karena sudah sampai bermusuhan, karena kita bisa melihat urutannya ya. Bermasalah. Masalahnya itu kita belum clear seperti apa. Kemudian dijelaskan berlawan, ya bermusuhan, ya. Jelas kita lihat di sini, ya ada lawan, berarti bermusuhan. Kemudian karena tidak diselesaikan, akhirnya berurusan dengan hakim. Karena berurusan dengan hakim, akhirnya penjara. Ternyata masalah apa? Masalah hutang. Ada hutang yang belum selesai. Maka hutang diselesaikan terlebih dahulu, sehingga bisa dikeluarkan dari penjara. Nah ini mengingatkan kita, supaya kita, kalaupun kita berhutang, mungkin karena keadaan, ataupun karena kondisi, jangan sampai kita bermusuhan dengan orang yang memiutangi kita. Logikanya kan seperti itu. Kalau orang yang memiutangi kita, memasukkan kita ke penjara, mungkin karena kita melawan atau menjadikan dia musuh, ya wajar, tunggu dilunasi dulu utangnya, baru dikeluarkan dari penjara. Tentu hal ini sangat relevan saat ini. Siapa saja pun, coba Anda bayangkan kalau Anda sudah memiutangi seseorang, kemudian orang itu macam-macam, ya, dan tidak menyelesaikan masalah, ya tentu mungkin Anda akan melaporkan ke pengadilan. Dan urusannya adalah pengadilan. Dan bisa saja tunggu Anda dibayar dulu, baru Anda mau mengeluarkan orang tersebut dari penjara. Tapi sekalipun demikian, saudara-saudara, ini kan berupa advice, nasihat. Yesus berkata, bila ada masalah, bila ada. Yesus sebenarnya di sini mengantisipasi jangan sampai masalah kecil sampai nanti berurusan ke penjara. Logikanya seperti itu. Maka setiap ada masalah, itu sebabnya seperti tema kita, selesaikan masalahmu. Kalau memang berhutang, jangan menambah masalah dengan orang tersebut. Masih bersyukur orang tersebut mau memiutangi Anda, menolong Anda. Mungkin dia juga kesulitan. Janganlah sampai menjadikan musuh. Jangan sampai, kalaupun misalnya ada permasalahan ataupun selisih paham, selesaikanlah segera dengan orang tersebut. Supaya jangan double masalahnya. Sudah utang nggak dibayar, kemudian berantem lagi. Nah, model-model seperti ini kan ya boleh disebut model-model orang yang perlu bertobat.
Ya kalau orang sudah mengutangi kita, nggak usah cari-cari masalah. Ya, praktisnya kan seperti itu. Ya kita bersyukur orang itu masih mau mengutangi. Namanya utang kan tetap harus dibayar. Tapi setidaknya dia memberikan kita solusi sementara. Lah kalaupun misalnya ada kesalahpahaman ataupun pertikaian, selesaikanlah masalah itu sesegera mungkin. Supaya jangan sampai melibatkan hakim apalagi sampai berurusan dengan penjara. Jadi pagi hari ini saudara-saudara apa yang mau kita pelajari? Yang pertama sebagai sambungan renungnya apapun masalah kita, ya apapun masalah kita dengan saudara atau dengan siapapun, selama masih bisa kita selesaikan, mari kita selesaikan dengan orang tersebut sebelum kita beribadah. Yang kedua, kalaupun misalnya kita ada terjadi selisih paham ataupun berbeda pendapat sehingga kita berlawanan dengan mungkin kalau dalam konteks ini kan dengan orang yang menyutangi ya sehingga ada percekcokan sebisa mungkin selesaikan, jangan sampai masalah tersebut sampai kepada pengadilan apalagi sampai kepada penjara. Oleh sebab itu selesaikanlah selagi kita bisa berdamai, selesaikan dengan baik, mari kita selesaikan dengan baik sehingga kita tidak perlu berurusan dengan pengadilan dan penjara. Baik saudara-saudara, pagi ini sebagai reminder yang kita sekali lagi selesaikanlah semua masalah ya. Jangan membiarkan masalah tersebut. Selama masih kita selesaikan baik-baik, mari kita selesaikan baik-baik sehingga tidak sampai permasalahan tersebut baik ke pengadilan dan juga berakhir di penjara. Sekian renungan pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bangun kembali, beraktivitas kembali. Hari ini kami diajarkan ya Tuhan supaya kami menyelesaikan masalah kami sebelum kami beribadah kepada Tuhan. Kalau ada orang yang bersalah kepada kami ataupun yang mungkin kami ya Tuhan kilap atau salah sehingga menimbulkan permasalahan. Biarlah Tuhan kami boleh menyelesaikan permasalahan itu dengan baik, dengan secepatnya. Kalaupun bisa Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami bisa menyelesaikannya tanpa harus sampai ke pengadilan ataupun sampai kepada penjara. Terima kasih Tuhan Yesus. Aktivitas kami hari ini Tuhan memberkati. Siapapun ya Tuhan yang mendengarkan renungan ini, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah iman mereka semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Saya ucapkan shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.